Kita mengklarifikasi dulu bahwa konten demo ini tidak ada maksud dan tujuan apapun dan ada kepentingan apapun, apalagi nitip-nitip ya, kita mah baru apa sih? Selanjutnya poin ketiga, menerima takdir Allah. Oke, ini videonya ya. Untuk penjelasannya ini video dari Ustadz Syafiq Hafizahullah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita menyikapi takdir Allah yang kadang kita anggap tidak adil? Syukron Ustaz. Allahu Akbar ya Allah. Kalau antum bicara tidak adil, ini anggapan yang berat sekali. Kalau bicara keadilan, antum punya hak apa sama Allah? Allah harus kasih sama antum. Apa hak antum? Allah udah kasih kepada antum kedua mata, kaki, tangan. Lalu antum berbicara dianggap nggak adil karena melihat Allah memberikan kepada fulan harta lebih. Ana ahli ibadah Ustaz nggak dikasih harta. Subhanallah. Masya Allah banget ya. Nih, sorry gue cut nih, maksudnya ini adalah prinsip yang harus kita pegang di dalam diri kita masing-masing. Ini prinsip. Artinya kita banyak mengeluh, mana keadilan. Padahal kita nggak punya hak untuk minta itu. Ya. Sementara kita belum ngasih apapun sebetulnya ya. Iya. Seperti yang Allah inginkan ya. Sementara tujuan hidup kita aja, kita mungkin belum banyak begitu tahu. Betul. Ya kan, belum banyak ngebahas, belum banyak ibadah. Tapi kita minta keadilan yang lebih. Apa kebaikan yang antum lakukan? Demi Allah, andai kata kita beribadah sepanjang umur kita, lalu ditimbang dengan nikmat mata, lebih berat nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Maka supaya anggapan itu hilang, ketahuilah kalau antum tidak punya hak apa-apa dari Allah SWT. Masya Allah, ini tips baru aja ngomong tadi. Ini beneran guys, kita belum nonton. Khususnya gue belum nonton ya. Baru mungkin Ludit juga ngelihatnya secara sekilas bahwa ini relate ya kan. Tapi ini belum nonton, sehingga benar-benar begitu selesai, ini tipsnya, ini benar-benar secara teknis gimana sih caranya supaya kita jangan meminta keadilan yang terlalu berlebihan. Bayangin, nikmat mata bandingin sama apa yang kita tuntut. Itu tuh nggak ada apa-apanya ternyata. Kita ini semua adalah karunia Allah. Allah memberi terus kepada kita. Kalau bicara keadilan, wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah nggak pernah menzalimi hambanya. Antum akan dapatkan apa yang antum kerjakan. Dan pembagian tadi udah disebutkan. Pembagian rizki di dunia ini itu bala, bukan karena amalan. Jadi jangan berpikir anak amalnya lebih banyak dari dia, bukan karena amalan dibagi. Maka hilangkan perasaan tersebut dan antum husnudzon sama Allah. Takdir Allah itu indah. Nanti pada hari kiamat, ketika dibagi pahala, Nabi SAW bercerita, lamma ra'a ahlul afiyah, ketika orang-orang yang hidupnya di dunia selamat dari bala, sembuh dari penyakit, orang yang hidupnya senang melihat pahala yang Allah berikan kepada ahlul bala, kepada orang-orang yang hidupnya penuh petaka, yawaddu ahlul afiyati anna juludahum qurridat bil maqarid lima yarawna min thawabi ahlil bala. Itu orang-orang yang hidupnya senang di dunia, ingin tubuh mereka digunting-gunting jemaah. Kulit mereka digunting-gunting karena mereka melihat betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang penuh dengan bala hidupnya di dunia. Nah, kalau yang disebutkan sama Ustadz barusan, yang bisa kita ambil mungkin yang bisa kita ambil ya, kalau kita kait-kaitkan dengan kejadian demonstrasi, orang yang bersabar itu nanti pada akhirnya di akhirat itu bakal diiriin sama orang-orang yang
nggak sabar gitu, yang nggak sabaran di dunia, inginnya buru-buru, protes. Iya. Nah, dan ternyata itu dia akan iri sama orang-orang yang sabar, yang diam, menerima keputusan Allah, berikhtiar semampunya. Itu bala nih maksudnya mendapatkan petaka atau ya ditimpa musibah gitu lah ya. Betul. Seperti itu. Dan ternyata mereka akan mendapatkan sesuatu nanti pada saat dihisab di hari kiamat. Kalau yang seperti Ustadz yang sampaikan, dia akan mendapatkan sesuatu yang besar. Maka antum husnudzon sama Allah. Nah, oke guys, seperti yang disampaikan Ustadz Syafiq Hafizahullah tadi, gimana kiat-kiat kita untuk menerima takdir Allah. Memang berat sih ya, berat kita sebagai manusia, memang manusiawi kita untuk untuk protes, untuk menyampaikan keinginan kita, tapi ada batasan-batasannya. Dan selain ada batasan-batasannya, ada ganjaran-ganjarannya yang dikasih Allah. Dan bahkan nanti dibedakan tuh ya. Betul. Di hari kiamat tuh dibedakan. Mana orang yang bersabar, mana orang-orang yang tidak sabar atas keputusan-keputusan Allah. Iya, makanya kita harus bersabar, jangan langsung gampang, istilahnya itu apa? Terpancing tipis, ya? Terpancing, telinganya tipis katanya gitu Yeah. ya. Baru denger apa sedikit, berita sedikit, langsung panas, langsung naik. Walaupun memang berita itu benar, Iya. adanya merugikan kita, tapi kita tetap harus bersabar ya. Terhadap pemerintah ya. Iya. Apalagi kalau kita ambil contoh dari kita nih ya. Kalau gua boleh nambahin nih, kita ngambil contoh dari diri kita. Diprotes aja lo sama anak lo. Ya. Aku mau Kinder Joy yang ada di Indomaret. Nah, itu Kita sebagai kalau kita diposisikan sebagai orang tua, yang pertama kita pasti secara manusiawi tidak bisa diprotes secara langsung. Ya. Memang Rasulullah SAW juga membuka ruang untuk menerima masukan. Sama sih, kita sebagai manusiawi juga membuka ruang untuk anak-anak kita atau orang-orang yang kebetulan posisinya ada di bawah kita. Tapi secara manusiawi pun kita ada reaksi yang menolak jika itu protes secara berlebihan ya. Apalagi dari anak kita. Iya. Dari orang-orang yang di bawah kita, berada di lindungan kita. Kalau lebih enak kan mintanya pasti kita juga enak kan. Ya, betul. Gini loh Bi, Kinder Joy kemarin udah habis. Nah ya kan lebih enak daripada protes gitu kan. Nah, atau bisa jadi misalnya anak kita menyampaikan itu ke ibu kita, ke ibu kita, ke istri kita, orang yang lebih tinggi lagi, yang langsung berwenang dekat dengan kita. Betul. Baru istri kita menyampaikan kepada kita. Iya. Tapi ngomong-ngomong ya, ini soal Kinder Joy itu lebar banget. Lebar Joy dong. Ini nggak ada iklan, Ini cuma sekilas bahwa kenyataan atau realita hidup keluarga itu seperti itulah ya, kira-kira. Ya, tapi juga kalau itu tadi kita diposisikan sebagai orang tua diprotes. Nah, sekarang kalau kita diposisikan sebagai anak yang memprotes orang tua. Nah, kita bayangkan sendiri sebagai etika kita, kita nggak usah belum masuk ke ranah ilmu agama ya. Tapi di budaya ketimuran kita aja kira-kira pantas atau tidak jika kita langsung memprotes orang tua secara frontal. Iya. Atau kita melempar batu orang tua. Wah, itu nggak mungkin banget kan. Atau kita mungkin anarkis, kita tendang-tendang meja di rumah. Wah, itu juga kayaknya nggak mungkin kan. Nggak mau tahu pokoknya mau Kinder Joy. Udah sampai gede masih protes Kinder Joy. Jadi itu kalau anak kita ada 5-5-nya bawa poster Kinder Joy. Wah, itu luar biasa kan. Ketakutannya gua aja bayangin aja. Takut gua. Kita bisa mimpi Kinder Joy 7 hari 7 malam tuh. Aduh. Oke, yang terakhir ada. Nah, ini yang terakhir nih ya. Ya, ini dia sebenarnya terakhir dan kesimpulan dari semua. Kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah Ta'ala. Ya pastilah ya, segala ketetapan Allah nggak ada yang buruk, itunya baik. Cuman kita aja belum melihat. Kadang kalau gue bahasa kita tuh lihat tandanya. Nah, kemarin tuh kita bahas tuh, lihat tandanya. Tandanya itulah kita berhusnuzon dengan Allah. Oke guys,
tentunya selain kita berdoa untuk menerima takdir Allah dan mengkonversi bagaimana kita menyikapi ketetapan pemerintah menjadi ibadah, kita juga harus berusaha. Di sisi lain, ada usaha yang harus kita lakukan dari sudut pandang demonstrasi. Apa itu? Yaitu keluar dari suasana mencekam di tengah-tengah demonstrasi. Wah, penting banget cuy. Penting banget tuh. Penting banget. Apalagi kita berada di tengah-tengah demonstrasi sementara kita sudah ditungguin oleh anak kita untuk mampir ke minimarket untuk beli Kinder Joy. Wah. Di tengah-tengah demo, ditelepon sama anak kita, Abi, Kinder Joy-nya mana? Itu mencekam banget tuh pasti. Padahal kita lagi di tengah-tengah situasi yang mencekam. Omnibus di rumah Kinder Joy. Wah, itu dua hal yang sangat mencekam. Nah, mungkin gimana sih tips-tipsnya di saat kita mengemudi tapi kita bisa langsung cepat keluar dari tengah-tengah demonstrasi? Tanpa banyak lama-lama lagi, inilah nomor 1 ya. Nah, ini nomor 1 sebenarnya nggak nomor 1 sih sebenarnya. Ada nomor 0,5, 0,5. Apa tuh? Lu harus punya pulsa dulu sih. Oh iya, benar. Lu harus punya pulsa dulu sama kuota. Kenapa? Yeah. Nomor 1, lu harus pantau berita online. Oh iya, benar sih ya kalau nggak punya pulsa. Nggak punya pulsa. Pasti beritanya offline. Bang, beli koran dong 2.000 ya kan? Korannya udah yang kemarin. Kita lagi demo. Wah, jangan beli koran cuy. Ini percuma, lo harus berita online. Jadi lo harus punya kuota biar update, ya kan? Nah, kalau berita online itu kan update cuy. Update biasanya tuh yang namanya per detik ya kan? Ada tuh di online portal detik ya kan? Di sini macet. Iya. Yang di sini ditutup. Jadi kita tahu jalan-jalan alternatif yang harus kita tempuh ya. Yang titik-titik keramaian, titik-titik rawan yang buat macet sehingga kita nggak lewat situ. Yang kedua, manfaatkan peta digital. Nah, jangan pakai atlas. Oh iya, lama ya. Lama dan nggak ada manfaat. Oh iya, betul. Lo cuma tahu Tugu Tani ada di situ ya kan, ada patung Mona, ada Tugu Monas. Selain itu kalau pakai atlas kita cuma tahu mana dataran tinggi, mana dataran rendah. Udah itu aja. Nah, cuma. Iya, betul. Jadi lo harus pakai peta digital. Balik lagi lo harus punya kuota. Ya. Nah, lo buka Google Map ya kan. Ada Waze ya. Jadi tahu. Kemudian persiapkan diri dan mobil. Nah, iya benar juga ya. Ini nih, di mobil itu penting kalau naik mobil ya. AC-nya ya kan, mobilnya jangan dalam kondisi tidak bagus. Nanti pas pada saat terjebak demo, pas AC-nya lagi rusak, panas cuy. Gerah ya. Sekarang cuy gue lagi bersihin AC. Panas gerah. Atau enggak motor, tiba-tiba lu jarang rawat ban misalnya, tiba-tiba bannya pas lagi dipakai dalam kondisi darurat, lagi ada demo, bannya yang botak tadi licin itu licin. Karena kan kadang-kadang suka ada tembakan gas air mata buat basah atau lemparan air ya. Slip. Ya. Bahaya. Jadi persiapkan diri dan kendaraan ya, jadi nggak mesti mobil sih. Gitu. Kalau lo naik sepeda juga lo harus siapkan diri ya. Lo otopet boleh juga otopet. Selis boleh juga selis. Nah, ini yang keempat. Kendalikan emosi. Jangan terpancing. Jangan lu denger berita sedikit lu langsung, oh ini nih demonya yang ini nih. Oh, turun dari mobil, turun dari motor ya kan. Kita ikutan, terpancing emosi. Buat apa? Motor hilang. Iya. Diparkir di sini. Iya, kita lupa kan. Kinder Joy nggak ke bawah. kita terpancing, kita pulang ikut bis bareng-bareng pendemo. Sampai rumah lupa. Kita ingat, oh iya kita bawa motor. Oh iya. Motor gua tadi di Setiabudi. Balik lagi kan. Aduh. Tuh, hati-hati cuy.
Kemudian bersikap tenang. Jadi kalau udah kejebak ya gimana lagi ya? Ya misalkan lo cuman lo nggak punya kuota ya, terus lo bawanya atlas di rumah, atlas anak lo ada di belakang mobil ya, itu doang yang bisa dipakai ya. Jadi udah kejebak nih, cek ya sudah bersikap tenang dan pasrah. Balik lagi berhusnudzon lagi kepada Allah, ya kan? Mungkin berada di tengah-tengah demo adalah yang terbaik untuk diri kita pada saat itu. Ya. Atau bisa juga mungkin kalau gue tambahin ya, ikut-ikutan nge-tips. Ya boleh dong. Pada saat tenang itu kita bisa share lokasi kita ke keluarga. Jangan lupa juga tutup kaca semua tutup kaca mobil. Itu penting. Kenapa nggak ada di tips cuy tadi cuy? Ada tuh. Nggak ada. Lu aja nggak baca. Tumben lu nggak baca semua. Sorry. Kayaknya itu dari tips dari kita. Mudah-mudahan bisa dipraktekin jika kita terjebak dalam demonstrasi. Situasi demo. Atau mudah-mudahan juga masyarakat Indonesia atau misalnya di Jakarta pada khususnya terlebih bisa bersabar ya dalam menerima keputusan-keputusan pemerintah. Taat lebih baik kepada pemerintah karena itu bisa bernilai ibadah untuk kita. Dan juga kita bisa menerima takdir Allah walaupun mungkin itu berdampak ke kehidupan kita langsung dan ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, kalau seperti itu udah pasti negara Indonesia atau Jakarta pada khususnya akan tenang. Jangan lupa buat teman-teman semua subscribe, komen, like. Tapi kalau nggak mau itu semua juga nggak apa-apa. Yang penting di-share agar temannya yang di-share baru men-subscribe. Betul. Tapi jangan Sherlock. Karena itu kalau demo ya. Buat demo aja. Jangan ke kita, ntar kita juga bingung nih siapa Sherlock. Oke, terima kasih supportnya buat teman-teman. Mohon maaf apabila salah-salah kata, karena yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami. Oke, kami undur diri dulu. Channel Bertalk, sampai jumpa di konten segmen berikutnya dan konten yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.